Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'dah. Ansayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amsayna wa namsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadhihi al-laila wa min syarri ma fiha. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal haram wa su'il kibar wa min fitnatid dunya wa 'adzabil qabri. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah biiznillah kita kembali memulai ta'lim yang menjadi agenda rutinitas Masjid Khairul Ummah, dan kita mulai ini di fase-fase pertengahan menuju akhir di bulan Syawal. Semoga bapak-bapak kita semua beserta keluarga kita, istri, anak-anak, cucu-cucu di belakang kita sekarang tetap mampu untuk melaksanakan jalan-jalan kemuliaan yang telah kita tempuh selama di bulan Ramadan. Jalan-jalan kemuliaan berupa ketaatan dan kebaikan yang dengan susah payah telah kita bina. Dan kita mohon pertolongan Allah Ta'ala agar semua itu tidak hilang begitu saja ketika kita sudah memasuki bulan Syawal ini. Karena memang berapa banyak di antara kita yang ternyata, kalau istilah banyak para ustadz sekarang, banyak yang senang hanya menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan itu bermakna ketika Ramadan benar-benar ketaatannya, kebaikannya dijaga, dipelihara dengan baik. Tapi ketika memasuki bulan Syawal, semua itu lepas, hilang begitu saja. Bahkan tidak ada usaha kuat untuk mempertahankan kebaikan amal, ketaatan yang sudah dipelihara selama 1 bulan Ramadan. Nah, untuk itu bapak-bapak, malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana upaya kita agar dapat melahirkan generasi-generasi terbaik di bawah bimbingan atau di bawah naungan Al-Quran. Kami ingin membawa kita semua sejenak merenung, bapak-bapak. Dalam keluarga kita mungkin masing-masing kita ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala memiliki anugerah ataupun karunia berupa anak-anak
yang sangat kita dambakan, yang sangat kita sayangi, bahkan demi dambaan dan kasih sayang kita terhadap mereka, tidak jarang di antara orang tua di masa sekarang hari ini mereka salah dalam meluapkan, melampiaskan, mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Ada yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka dengan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan apapun yang mereka inginkan. Termasuk mereka ingin motor baru, jet-jet baru, apapun hal-hal yang mereka minta itu, tidak jarang seorang ayah berupaya mati-matian untuk memenuhi segalanya yang mereka inginkan. Nah, celakanya apa-apa yang mereka inginkan itu, bagi kita para ayah yang mungkin kurang merenungkan efek dari akibat memenuhi keinginan anak-anak kita. Contoh saja Pak, HP, handphone Pak. Handphone itu alat, dan alat itu bergantung kepada siapa yang memakainya dan untuk apa alat itu digunakan. Maka kalau HP itu alat, kita umpamakan saja seperti sebuah pisau. Pisau itu juga alat Pak. Alat untuk apa? Alat untuk memotong, alat untuk mengiris, alat untuk membelah, dan seterusnya. Bayangkan kalau pisau itu kita berikan kepada seorang anak yang belum waktunya dia memegang pisau. Apa jadinya Pak? Pisau itu yang seharusnya alat untuk memotong ikan, memotong bungkusan-bungkusan yang tertutup dengan rapat dan kuat. Tapi ketika pisau itu diberikan kepada anak yang belum waktunya untuk memegang pisau, maka pisau itu menjadi berbahaya untuk anak-anak tersebut. Begitu juga dengan handphone Pak. Banyak di antara kita yang memberikan handphone tapi tanpa memikirkan beberapa akibat-akibat buruk yang mereka munculkan. Sekarang ini sudah mengejala hampir 89% para orang tua, ya termasuk kami sendiri Pak, di dalam keluarga kita itu, yang hampir semua anak itu beserta ayah dan ibunya itu memiliki handphone Pak, ya. Dan tidak jarang di dalam handphone itu atau di dalam sebuah tablet, laptop itu terdapat fasilitas permainan game online Pak. Habis waktu anak-anak kita hanya untuk bermain game online. Nah, ini patut menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mungkin kita akan mampu mencetak generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang diharapkan dapat menjadi pejuang penolong agama Allah, kalau model generasinya seperti ini Pak. Ya. Maka untuk itu kita perlu Pak memiliki satu konsep perubahan agar kita dapat merubah sebuah fenomena yang berdampak buruk kepada anak-anak kita dengan berikhtiar dari sekarang. Tidak ada kata terlambat Pak. Bagi anak-anak remaja kita yang mungkin sudah kecanduan, bahkan na'udzubillah min dzalik, menggunakan HP untuk bermaksiat, maka cegah mereka Pak. Tidak ada kata tidak bisa Pak. Kita ayah mereka. Kita ayah mereka. Maka mohonlah pertolongan Allah sambil memohon ampun, bangun kita di sepertiga malam yang akhir. Kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, bapak-bapak, kami menasihati diri kami pribadi dan kita semua Pak. Jangan sampai terlewatkan dalam satu malam itu
minimal Bapak sholat malam 2 rakaat. Sebagai apa? Sebagai alat untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala di sisa umur kita ini, agar dapat membimbing, membina anak-anak sepeninggalan kita menjadi anak-anak yang saleh. Dan tidak akan pernah muncul anak-anak yang saleh kecuali ayah dan ibunya berusaha keras untuk menjadi ayah dan ibu yang saleh. Jadi kalau sudah soleh Pak, kita sudah soleh, Bapak-bapak, antum semua kalau sudah soleh, siaplah mati, nggak apa-apa Pak. Kalau sudah soleh, kapanpun siap mati Pak. Tapi kalau belum mampu menjadi orang soleh, jangan dulu mati Pak. Serius, jangan dulu mati. Pengertian soleh itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Mereka pernah terjerumus ke dalam kesalahan, dosa, maksiat, keburukan, namun mereka bangkit untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan. Dan salah satu cara untuk merubah itu semua, bangunlah di sepertiga malam yang terakhir, di penghujung malam mendekati subuh, minimal 2 rakaat saja. Minimal 2 rakaat. Pak, perhatikan baik-baik. Di antara orang-orang soleh yang pernah dicetak dalam sejarah dengan didikan Al-Quran itu siapa Pak? Rasul itu mencetak generasi sahabat itu menjadi generasi yang soleh semuanya. Dan lihat, orang-orang soleh terbaik di masa lampau itu tidak meninggalkan warisan berupa harta kekayaan. Siapa yang mau kita buka sejarahnya? Rasulullah. Rasulullah itu ketika meninggal, satu riwayat beliau hanya meninggalkan 3 dirham. Kurs rupiah dahulu ketika kami mendengarkan kajian dari para guru-guru kami, 3 dirham itu lebih kecil daripada dinar Pak. 1 dinar itu dulu disebut 1 juta rupiah. Jadi kalau setengah dinar itu berarti 500.000 rupiah. 1 dirham lebih murah lagi Pak, 250.000. Jadi kalau 3 dirham itu yang beliau tinggalkan harta di bawah alas tidurnya itu cuma 3 dirham, berarti berapa Pak? 750.000. Kepala negara ninggalkan duit 750.000. Kemudian kalau kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, kepala negara. Dalam banyak riwayat yang sahih, mereka tidak ada meninggalkan warisan dari jabatan prestisenya yang tertinggi, terhormat, menjadi kepala negara, meninggalkan banyak kebun kurma, meninggalkan banyak kuda, meninggalkan banyak dinar, dirham. Nggak ada Pak. Tidak ada. Karena mereka dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang kita cintai, dengan satu tarbiyah. Apa itu? Yang kau khawatirkan menimpa umatku itu bukanlah kemiskinan. Perhatikan baik-baik Pak, renungkan ini. Jadi kalau entrepreneur itu Pak, dalam memberikan training di perusahaan, umat Islam itu nggak boleh miskin. Kemiskinan itu mendekatkan kepada kekafiran. Umat Islam itu harus kaya, gitu ya Pak ya. Ternyata kalau kita mengkaji lebih dalam Pak, merenungkan dengan mata batin kita Pak, dengan jernih, ternyata di antara sahabat-sahabat Nabi itu, mayoritas yang paling terbanyak itu jumlahnya yang miskin Pak, daripada yang kaya. Yang kaya raya, yang jutawan itu Pak cuma 5 orang. Siapa saja? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi Pak,
Abdurrahman bin Auf sudah, Utsman bin Affan sudah, Zubair bin Awam sudah. Siapa? Satu lagi itu Zaid ya bin Harithah. Itu kekayaannya luar biasa, Pak. Namun kita lihat kekayaan mereka itu tidak merusak agama mereka. Kekayaan mereka itu tidak merusak iman mereka. Kekayaan mereka itu tidak merusak akidah mereka. Mereka tidak tenggelam dengan kekayaan itu. Selebihnya semua sahabat-sahabat Nabi itu hidup di bawah garis kemiskinan. Siapa? Bilal bin Rabah. Ya, Pak. Bilal bin Rabah itu mau diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu kalau sekarang itu duta besar, Pak. Yang jabatan itu mentereng. Gajinya itu fantastis. Tapi Pak, ditolak dan bersembunyi untuk menolak jabatan itu. Bayangkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggak punya rumah. Hidupnya di masjid, makannya dari masjid. Kadang berpindah ke rumah sahabat yang satu ke sahabat yang lain. Tapi ketika di era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau diangkat menjadi gubernur. Begitu jadi gubernur, ternyata jiwa zuhudnya itu sudah membumi dalam darah dagingnya. Sehingga jabatan sementereng apapun tidak menyebabkan ia menumpuk kekayaan dengan jabatan itu. Tidak rusak agamanya. Dan akhir dari jabatannya beliau tidak meninggalkan sedikit pun dinar dan dirham pada keluarga. Bayangkan itu, Pak. Cicitnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab siapa, Pak? Cicit, bukan cucu, cicitnya siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang hanya dalam tempo 29 bulan. Sebentar atau lama itu, Pak? 29 bulan itu berapa lama, Pak? 2 tahun 5 bulan ya. Ini ada orang 2 periode, Pak. Rakyatnya makin miskin, Pak. 2 periode itu 10 tahun. Ini cuma 29 tahun memimpin, zakat harta itu, Pak, disebar. Dan pusat kekhilafahan Islam itu dulu di Damaskus, Suriah. Sampai ke Afrika, Pak. Ke Irak, Iran. Itu wilayah Persia semua, Pak. Kalau dulu negara adidaya itu 2. Satu Romawi, satu Persia. Romawi itu terbelah menjadi 2, Romawi Barat dan Romawi Timur. Ya. Romawi Barat itu di Konstantinopel. Romawi Timur itu sekarang di Roma, Pak, Vatikan. Yang lebih kuat kekuasaannya itu adalah Persia. Dulu Khalid bin Walid pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengajak Raja Persia itu masuk Islam. Perhatikan kalimatnya. Ini generasi terbaik di masa lalu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun manittaba'il huda. Keselamatanlah bagi kalian siapa yang mengikuti petunjuk Allah. Ana Khalid bin Walid. Aku Khalid bin Walid. Aku mengajak kepada Raja Persia dan seluruh petinggi-petinggi kerajaan Persia untuk masuk ke dalam Islam. Jika kalian tidak mau menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, maka aku Khalid bin Walid
akan datang bersama seluruh pasukanku, di mana mereka sangat mencintai mati, sebagaimana kalian sangat mencintai kehidupan. Dan mereka, pasukanku itu, sangat merindukan surga. Wah, Pak, membaca surat Khalid bin Walid aja gemetar Raja Persia itu, Pak. Gemetar tangan Raja Persia itu, keringat dingin, Pak. Kenapa? Sang panglima yang spektakuler ini mengatakan kalau dia datang dengan pasukan yang cinta mati. Itu kira-kira kalau seorang penguasa dengarkan itu gimana, Pak? Mentalnya sudah goyang, Pak. Dan ini bukan perkataan biasa, Pak. Perkataan yang dilandasi dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan kesolehan yang luar biasa. Dan siapa yang mencetak itu semua, Pak? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan. Jadi sekarang ini, Pak, tugas kita itu untuk menjadi seorang ayah yang lebih mencintai akhirat daripada dunia, Pak. Itu. Ciri orang yang mencintai akhirat, dia berusaha untuk senantiasa memberikan kesejahteraan yang layak sesuai dengan kemampuan untuk keluarganya. Tapi ketika dunia itu berada dalam genggaman tangannya, dia tidak hanya mementingkan diri dan keluarganya saja. Gak ada, Pak, orang soleh di masa lalu itu mementingkan diri dan keluarga saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya, menjelang ajalnya, apa perkataan beliau? Apa perkataan beliau, Pak? Lihat nih, perhatikan. Perkataan beliau itu 3, Pak. 3 ketika ajal akan datang menjemput beliau. Apa? As-salah, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Yang kedua, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Jaga wanita-wanita kalian, jaga istri-istri kalian, jaga anak-anak perempuan kalian. Yang ketiga, ummati, ummati, ummati. Ini menunjukkan Nabi itu nggak ngurusin diri dan keluarga saja, Pak. Tapi Nabi juga memperhatikan bagaimana kemaslahatan banyak manusia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dalam tempo 29 tahun, 29 bulan, itu ketika menyalurkan zakat sampai ke Afrika, itu nggak ada yang mau menerima, Pak. Kenapa? Karena semuanya kaya raya, Pak. Coba, zakat sampai jauh-jauh ke Afrika disebar, nggak ada yang mau nampung, karena sejahtera semua. Hutang negara nggak ada, rakyat nggak dibebankan pajak, dan zakat itu nggak ada yang menerima karena sejahtera semua. Maka Nabi mengatakan, kalau nanti datang kepada kalian suatu zaman di mana lebih banyak penceramah, orang yang ahli dalam ngomong pidato dibandingkan dengan ahli ilmu, maka saat itu akan banyak yang menjadi peminta daripada menerima, daripada memberi. Namun kalaulah zaman itu nanti berubah, lebih banyak ahli ilmu daripada orang yang ahli pidato berbicara, maka akan banyaklah orang yang memberi daripada yang menerima. Kalau sekarang lebih banyak yang minta atau memberi, Pak? Pak, lebih banyak yang minta atau memberi, Pak? Lebih banyak yang minta, Pak. Karena lebih banyak yang miskin. Itu menandakan apa? Sekarang ini lebih banyak penceramah daripada ahli ilmu, Pak. Penceramah-penceramah itu banyak di TV, Pak. Diorbit oleh TV. Dipopulerkan oleh televisi, media, Pak. Tapi mereka bukan ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu itu ulama-ulama yang memang benar-benar memiliki kemampuan mumpuni dalam ilmu agama sehingga mereka disebut faqih, orang yang belajar ilmu agama Allah serta mengamalkannya dan mendakwahkannya
dan terjadi kesesuaian antara amal dengan ilmu. Ilmu dengan amal saling sepadan. Dan tidaklah kita dapat beramal diterima oleh Allah kecuali didasari dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah kecuali diamalkan. Ini kita ini umat pertengahan, Pak. Beda dengan Nasrani dan Yahudi. Tiap sholat kita membaca Al-Fatihah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Rasulullah sendiri yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan orang-orang yang mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Dan nikmat dari Allah itu, kata Nabi, adalah berupa ilmu yang didasari dengan keimanannya. Dengan keimanannya dia berjuang mati-matian untuk menyempurnakan ilmu dalam memahami agama Allah. Dan dengan ilmu itu pun dia akan beramal sekuat tenaga untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sedangkan ghairil maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Siapa itu, Pak? Al-Yahud. Sedangkan waladdallin adalah orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu, yakni Nasrani. Nah, kita ini di tengah, Pak. Umat Islam ini di tengah. Makanya kita disebut Allah itu ummatan wasatan. Umat yang watsiyah, pertengahan. Bapak-bapak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 17, Pak. 17 orang. Cicitnya Umar bin Khattab itu punya anak berapa? 17. Khalifah, presiden, Pak. Itu ketika sakit keras, dan sakit itulah yang menghantarkan ajalnya, dikumpulkan anaknya yang 17 orang itu. Anak seorang presiden dilihat, Pak, dipandangi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 17 anak-anaknya itu hidupnya di bawah garis kesederhanaan. Berlinang air mata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi bukan karena ngelihat anaknya itu susah-susah, Pak. Enggak. Apa kata beliau? Wahai anak-anakku, sepeninggalan aku nanti, aku berharap kalian telah tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Wahai anak-anakku, apakah kalian sekarang merasa menderita, nak? Karena kurangnya harta yang kuberikan kepada kalian? Anak-anaknya terdiam semua, tidak berani menjawab. Demi Allah, nak, ayah tidak akan pernah memberikan apa yang tidak menjadi hak kalian. Tidak mungkin ayah akan memberikan kepada kalian harta yang bukan menjadi hak kalian. Jadi rupanya, Pak, ada pelajaran bahwa cikal bakal utama pertama kali munculnya generasi soleh itu apa? Seorang ayah mencari nafkah yang halal lagi barokah. Udahlah, kita kalau udah usia 50 tahun ke atas, Pak, jangan nyari duit lagi. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kami pribadi dan kita semua, Pak. Jangan nyari duit lagi yang dengan cara yang haram, mengundang tipu daya, ya, tipu-tipu, kemudian mengandung riba, kemudian apa lagi, Pak? Mencari duit yang ada unsur subhatnya. Jangan, Pak. Sudah, kita taubat kepada Allah di usia 50, 51, 55, kita mohon kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Terus apa lagi? Inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Ya Allah, bimbinglah aku untuk dapat lebih bersyukur, ya Allah. Ya.
terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku di masa lampau ya Allah. Dan karuniakanlah bagiku untuk anak-anakku, cucu-cucuku yang memang juga bisa melakukan amal soleh yang telah Engkau mudahkan bagi kedua orang tuaku dan diriku ya Allah. Perlu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu Pak, 17 orang anak beliau itu yang laki-laki mendapatkan jatah warisan 1 dinar Pak. 1 dinar itu berapa tadi? 1 juta. 1 juta kurs rupiah sewaktu sejarah ini diceritakan oleh guru kami 1 juta. Tapi kalau sekarang 1 dinarnya mungkin udah naik Pak. 1 juta rupiah. 1 koin emas itu 1 juta rupiah. Yang perempuan mendapatkan bagian setengah dinar karena hukum warisan di situ. Setengah dinar itu berapa Pak? 500.000 rupiah. Anak presiden Pak. Tapi apa akibat yang muncul di kemudian hari? 17 anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tercetak menjadi generasi-generasi emas yang menjadi pembela-pembela agama Allah. Subhanallah. Satu di antara ini kalau tadi cicitnya, kita kembali kepada Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab itu kan kegemarannya seorang kepala negara yang suka belusukan di malam hari di saat orang sudah pada tidur, nggak ada yang ngelihat Pak. Dia ngeliatin rumah-rumah rakyatnya yang susah-susah Pak. Satu malam ketika beliau keliling, beliau mendengarkan dialog seorang anak perempuan dengan ibunya. Apa dialog itu Pak? Wahai ibu, bukankah Khalifah Umar bin Khattab telah membuat pengumuman kalau kita menjual susu tidak boleh dicampur dengan air ibu? Nak, Khalifah Umar kalau malam-malam gini nggak ada, dia nggak ngelihat. Nggak apa-apa kita campur dengan air supaya lebih banyak untungnya. Ibu, kalaulah Khalifah Umar ibu katakan tidak melihat, bagaimana dengan Tuhannya Umar Bu? Masya Allah. Bagaimana dengan Tuhannya Khalifah Umar bin Khattab? Apakah juga tidak melihat? Ibunya tertegun. Sang Khalifah mendengarkan ini, berkata kepada ajudannya. Ajudan beliau itu yang paling setia cuma Atuk Pak. Dan itu cuma diangkat Atuk-atuknya. Siapa itu? Aslam namanya. Aslam, tolong kau catat ini rumah siapa. Kau catat anaknya, ibunya. Setelah itu kau berikan nanti kepadaku. Esok harinya dipanggil Pak. Anak-anak Umar itu dipanggil semua. Hei anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Kalau di antara kalian belum ada yang siap menikah, ayah yang akan menikah lagi. Wah, mendengarkan ini, semua anaknya diam. Satu di antara sekian banyak anak, aku siap ayah. Kalau begitu, ayah yang akan carikan jodoh untuk engkau. Ada di antara rakyat ayah, mereka hidup dalam kemiskinan, tapi jika engkau menikah dengannya, maka Allah akan menjaga dunia dan akhiratmu. Masya Allah. Coba Pak, seorang presiden milihnya anak gadis yang miskin Papa. Kenapa dipilih oleh Sayyidina Umar Pak? Kenapa? Hei Pak, kenapa? Mudeng nggak kisah ini? Kenapa Pak? Hah? Kejujuran, keimanannya dan rasa takutnya kepada Allah Pak. Jadi ini contoh bagi kita di zaman sekarang. Kalau mau menikahkan anak kita itu, carilah jodoh laki-laki atau wanita, calon istri atau calon suami anak kita itu, yang keimanannya, ketakwaannya kalau kita temui itu mengagumkan, buru-buru Pak, nikahkan. Kalau tidak, kata Nabi apa? Kalau kalian nikahkan itu berdasarkan dia kerja di bank, dia kerjanya, gajinya fantastis, di perusahaan BUMN terkenal, atau di perusahaan
Fantajiri sa'ah, tunggulah masa kiamat kancuran anak-anak kalian. Cepat atau lambat anak kita akan hancur lebur. Kalau kita cari calon menantu hanya ukuran dunia. Kalau orang-orang soleh terbaik masa lalu itu Pak, mencari untuk calon suami atau istri anaknya itu bukan berdasarkan pekerjaan Pak. Kalau kita kan kerja di mana Pak nak? Berapa gaji kau? Kami dulu Pak, ketika menikahkan anak saya yang pertama, itu saya tanya pertama kali apa Pak? Sholat nggak nak? Sholat Pak, 5 waktu? Ya Pak, 5 waktu. Coba berdiri. Coba sekarang praktekkan sholat subuh. Mulai dari mengangkat takbir sampai duduk tasyahud akhir, saya tes Pak. Setelah selesai, coba buka Al-Quran. Coba baca nak. Selesai, masih punya orang tua, ada ayah ibunya, ada, panggil kemari. Gitu aja syaratnya Pak. Benar Pak, demi Allah. Kuliah waktu itu semester 3, ada katanya yang mau ta'aruf ke rumah, saya suruh bawa ke rumah. Begitu selesai ta'aruf, cocok, orang tuanya datang, bismillah, segala sesuatu sudah dipersiapkan, sudah. Saya tanya, nanti kalau setelah menikah, anak bapak diizinkan nggak untuk kuliah lagi? Nggak usah lah Pak, di rumah aja, jadi istri yang salehah. Oh gitu, gimana? Balkis sanggup? Rela untuk tidak melanjutkan kuliah? Ya, insya Allah Pak. Sudah nikah Pak. Bapak-bapak dulu nikahkan anaknya, ada pengalamannya sini. Ada nggak yang mirip-mirip gini Pak? Pak, Pak, atau berunding tentang mahar. Berapa calon besan? 70 juta, mahal banget ah. Anaknya cuma tamat SMA juga. Ya udah 55 deh. Ada yang gitu Pak? Ada yang gitu? Yang bilang nggak ada bohong Pak. Justru rata-rata mayoritas zaman sekarang di akhir zaman begitu. Coba tanya nih sama adik-adik kita, imam-imam kori-kori. Mereka waktu nikah dulu gimana nih? Coba tanya. Kira-kira maharnya mahal-mahal nggak Pak? Loh, benar Pak. Saya dulu menikah Pak, maharnya itu apa? Duit cuma 200.000 Pak. Maharnya surah Al-Kahfi. Benar Pak. Loh ketika disuruh membacakan, waduh yang nikahkan itu sampai iya surah Al-Kahfi. Beneran ya teh. Dipanggil ibu mertua saya. Yuk Kasep, si Ujang teh. Udah pada curiga, saya nggak memperkenalkan diri bahwa saya seorang ustadz Pak. Enggak. Tapi itu waktu istri yang kedua Pak, yang kedua. Bapak nggak usah ngikut-ngikut lah ya. Kalau nggak sanggup dan nggak berani Pak, nggak usah Pak. Dengerin aja Pak, dengerin. Ya, dengerin aja. Saya di Depok itu ditanya, Ustadz apa rumusannya Ustadz? Saya bilang cuma 2 saja. Kalau syarat yang lain itu silakan Bapak lengkapi sendiri. Tapi kalau saya mutlak cuma 2. Apa itu Ustadz? Niat dan berani. Niatnya lurus dan yang kedua berani. Orang banyak harta tapi nggak sanggup, nggak berani Pak, nggak jadi Pak. Betul nggak Pak? Beraninya ngapain Pak? Booking di hotel Pak. Itu yang banyak sekarang Pak. Keluar masuk hotel duitnya banyak, akhirnya jajan terus Pak. Terakhir ketika sama istrinya yang sah, kena penyakit Pak. Penyakit kelamin, raja singa, ciplisan, kencing nanah dan lain-lain. Tapi ini kayak gini ini nggak ada wajahnya nih saya lihat. Dikit pun nggak ada. Wajah-wajah orang-orang saleh semua Pak. Insyaallah. Amin ya rabbal. Baik Bapak-bapak, sudah azan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Jadi Bapak-bapak intinya untuk
melahirkan generasi terbaik di bawah naungan Al-Quran dimulai dari siapa Pak? Ayah dulu. Dan cara memulainya adalah apa? Memberikan penghasilan uang mata pencarian kita dari cara yang dihalalkan lagi diberkahi, meskipun sedikit Pak. Gak usahlah ngotot-ngotot pengen banyak, apalagi kita sampai ngutang-ngutang Pak. Ya, berapa aja Pak? Raja-raja saleh di masa lalu, Amirul Mukminin yang saleh di masa lalu itu Pak. Lihat Umar bin Abdul Aziz itu Pak. Ya, mencetak sejarah 29 bulan rakyat sejahtera semua. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, semua gratis. Pajak nggak ada dipungut Pak. Sekarang 2 periode, ijazahnya sampai sekarang pun nggak bisa ditunjukin Pak. Rakyatnya susah semua. Itu ada Pak di negeri dongeng. Ya udah. Baik Bapak-bapak, demikian wallahu a'lam bishawab. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan seru minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.